Mari kita ambil saat teduh. Kita mau siapkan hati kita, kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, untuk pagi ini. Kami jemaat-Mu Tuhan di tempat ini mau datang. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kuduskan layakan setiap kami untuk datang kepadamu, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap perkenanan-Mu yang membawa kami menikmati berkat-Mu di sepanjang ibadah ini Tuhan. Kau ambil alih dan kuasai setiap kami, bahkan juga tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Bumi dan surga pun menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga sana layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Dengan lebih sungguh kita akan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Lukiskan kebesaran-Mu. Mari kita mau nyanyikan kemuliaan nama-Nya. Kemuliaan nama Hosana. Hosana. Hosana.
sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Dia yang layak diagungkan di dalam kehidupan kita. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan Dulu, sekarang, dan selamanya. sekarang dan selamanya. Raja atas segala Namamu besar, Namamu besar, layak dipuji, disembah. layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan Dulu, sekarang, dan sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar, Namamu besar termulia. Namamu besar, termulia. Besar. Namamu Pada hambanya untuk membawa kita dalam doa berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyinya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita mau berhasil, ayat ini memberi solusi buat kita semua. Tuhan Yesus yang memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pagi ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara masih berdiri, kita siap memuji Tuhan, amin. Sungai sukacita mengalir dalamku. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Kita bernyanyi bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku, kata Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada Sekali dalam. lagi, sungai sukacita mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalam sukacita. Oh, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu
sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Bernyanyi, Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan, Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. melayanimu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, Mengalir bersamamu, bersuka. bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita memberikan persembahan kita. Pada yang bertugas untuk mempersiapkan diri, kita angkat pujian ini. Kita katakan bahwa Yesus ajaib. Oh ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Kasih-Nya ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya. tak berubah Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Kasih-Nya ajaib bagiku. oh Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Rahmat-Nya tetap selamanya. tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. rahmat-Nya tetap selamanya. 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 Mari kita berdoa untuk persembahan kita.
Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami jemaat di tempat ini memberikan persembahan. Tuhan kuduskan dan berkati persembahan ini menjadi berkat, menjadi alat untuk pelayanan yang Tuhan kerjakan kepada setiap kami hamba-hamba-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan untuk setiap jemaat yang memberikan persembahan. Biar senantiasa mereka melimpahkan syukur di dalam kehidupan mereka, di dalam segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan jemaat dari waktu ke waktu. Demikian juga yang mengelola persembahan ini, Tuhan memakai menjadi alat-Mu sehingga semua yang dipercayakan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati, dan biarlah persembahan ini menjadi berkat, menjadi alat untuk pelayanan dan pekebaran Injil di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita siapkan hati kita mau diberkati, kita mau dikuatkan dan diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu dan kita sadari bahwa di dalam setiap waktu, bahkan hari ini kita mau masuki di minggu pertama, minggu kedua di tahun yang baru ini, tetapi kasih Tuhan tetap tak berubah di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan melindungi dan menolong kita di dalam segala keadaan. Kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kau tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena Kasih Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, Akan selalu berganti, kasih Tuhan kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, katakan dengan iman. Ku yakin Tuhan memberkati. yakin Tuhan memberkati, Oh, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih
selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh Tanpa seizin pada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah penolong kami. Engkaulah yang memelihara kami di dalam tahun-tahun yang lewat, tahun pandemi yang bagi kebanyakan orang sangat berat. Tapi Engkau memelihara kami sampai hari ini, sehingga kami boleh berkata bahwa kami dalam keadaan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami ingin menyenangkan-Mu, kami ingin mengerti isi hati-Mu pada saat ini bersama-sama. Kami membuka hati kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk menjelaskan kepada kami keindahan, keajaiban firman-Mu, kebenaran-Mu, untuk kami mengenal hati-Mu, mengenal Engkau lebih dalam, agar hidup kami sungguh-sungguh boleh berkenan kepadamu. Hidup kami tidak sia-sia, tetapi menyenangkan-Mu dan sesuai dengan rencana-Mu untuk setiap kami di tempat ini. Kami mempersilakan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini, tapi Tuhan, Engkau yang tidak terbatas, Engkaulah yang berbicara ke dalam setiap kami, termasuk hamba-Mu. Kami membuka hati untuk Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema hari ini, hidup berkenan di hati Tuhan. Kita membaca dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22b. Bersama-sama mari kita baca dari warta ini, halaman depan. 2, 3. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Hari ini kita mau belajar tentang Daud, jadi khotbahnya mungkin agak berbeda dari biasanya. Ini lebih mungkin seperti saya bercerita dan kita minta Tuhan menolong kita untuk dapat mengerti pengajaran apa yang kita bisa teladani dari Daud. Dari Kisah Rasul itu dikatakan Tuhan menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Kita belajar dari Daud. Apa yang dilakukan Daud sehingga ia berkenan di hati Tuhan? Pertama-tama tadi dikatakan yang melakukan segala kehendakku. Berarti Daud adalah seorang yang taat pada firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memiliki hati yang bersedia untuk taat, menurut. Kalau punya anak yang dengar-dengaran, kalau bahasa zaman dulu saya tuh bapak ibu bilang kamu harus dengar-dengaran ya. Maksudnya kalau orang tua berkata apa, bersedia untuk melakukan. Dengar-dengaran pada Tuhan artinya apapun yang Tuhan katakan bersedia untuk melakukan. Daud adalah orang yang seperti itu. Yang kedua, Daud adalah orang yang memprioritaskan Tuhan di pagi hari. Ada ayatnya. Mazmur 5 ayat 3, ini Mazmur Daud, dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud tahu bahwa cara hidup yang berkenan pada Tuhan adalah mencari Dia di awal pagi hari, mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan daripada segala apapun yang akan diperbuat hari itu, mendahulukan di atas agenda-agenda yang lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Mari sambil mendengar cerita saya bercerita, coba kita masing-masing memeriksa diri kita. Apakah kita adalah orang yang selalu siap sedia untuk taat kepada Tuhan, selalu siap sedia untuk melakukan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, apakah kita juga orang yang pagi hari, prioritas pertama sebelum melakukan aktivitas yang lain, kita datang kepada Tuhan. Kalau ini dikatakan mengatur persembahan bagimu, kita enggak usah seperti orang zaman Taurat ya, harus datang, harus memberi persembahan. Kita datang menyembah Tuhan. Kita datang untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Dia pada pagi hari. Kenapa ya pagi hari? Supaya kita benar-benar mempersembahkan waktu kita ketika kita membuka mata. Waktu kita yang pertama-tama adalah untuk bertemu Tuhan. Anggaplah ketika kita tidur itu seperti orang yang mati. Siapa yang tahu kalau tidur itu nanti akan bangun? Ada banyak orang yang tidur dan tidak pernah bangun. Saya punya beberapa teman yang malamnya sehat-sehat masih pergi belanja sama istrinya. Jam 11 baru tidur, paginya waktu dibangunkan sudah dingin. Ada banyak cerita yang seperti itu. Jadi anggaplah ketika kita tidur, kita tidak tahu besok kita bangun di mana. Tapi ketika kita bisa bangun, kita bersyukur dan kita memakai waktu pertama ketika kita bangun itu untuk mencari Tuhan, bertemu Tuhan. Seperti Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan yang ini Matius 6:33 memang belum ada waktu itu, tapi Daud sudah menjalaninya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mendahulukan Tuhan ketika pagi hari sekali, atau kita mengurus WA kita dulu, mengurus IG, mengurus Facebook? Baiklah, kita mulai hari ini kita memprioritaskan bangun tidur ya, supaya tidak ngantuk. Mungkin ada yang mau cuci muka, mau mandi dulu, terserah, tetapi memberikan waktu awal pagi hari kepada Tuhan. Yang ketiga, di saat susah Daud mencari Tuhan. Ini bedanya Daud dan Saul. Saul adalah raja sebelum Daud.
Jadi sebenarnya latar belakang dari ayat yang tadi kita baca bahwa aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku itu, awalnya Tuhan sedang patah hati. Tuhan sedang kecewa karena Tuhan telah memilih Saul menjadi raja dan sedianya Tuhan ingin Saul ini menjadi raja dan keturunannya tetap menjadi raja turun-temurun. Itu dikatakan Tuhan sendiri berkata, sedianya, jadi tadinya Tuhan sudah bercita-cita skenario Tuhan untuk Saul. Itu Saul menjadi raja terus di Israel. Tetapi karena Saul berubah setia, tidak mencari Tuhan dengan segenap hati, tidak mengikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena itu Tuhan menolak Saul. Dan kemudian Tuhan terhibur dengan menemukan Daud. Samuel masih sedih, Nabi Samuel masih sedih karena Saul sudah tidak setia pada Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku sudah menemukan. Jadi sudah menemukan gantinya, yaitu Daud. Nah, Daud ini ketika dia susah, ini waktunya hampir bersamaan. Dalam 1 Samuel pasal, kalau dibaca pasal 28 sampai pasal 30 itu ada cerita Daud itu sudah jadi buronan, dia mau dibunuh, dia target utama dari Saul. Saul ingin membunuh Daud, karena itu Daud lari dan lari sampai dia harus pergi ke daerah raja-raja orang Filistin. Dan dia sampai di Gad, namanya daerah itu Gad, dan raja di Gad itu namanya Akhis. Akhis itu memberikan kepada Daud karena dia percaya, oh ini Daud ini sudah dimusuhi sama Saul, padahal Daud itu terkenal pahlawan yang gagah perkasa dan sangat canggih di dalam peperangan. Dia jenderal yang hebat. Jadi ya ini ada jenderal yang sudah keluar dari Israel, dia mau menampung Daud, dan Daud diberi tempat tinggal di Ziklag namanya. Dan ada 600 orang yang mengikut Daud. Jadi Daud tidak sendiri. Pengikutnya itu juga orang-orang yang ya bermasalah. Jadi Daud sedang dalam masalah dan dia diikuti oleh orang-orang yang bermasalah. Orang-orang sakit hati, orang-orang dikejar hutang. Jadi orang-orang yang ya keadaannya tidak baik-baik. Tetapi Daud bisa memimpin mereka. Daud mengajari mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyanyi, ya, dia bisa menjadi pemimpin orang-orang itu. Jadi Daud bersama pengikutnya itu berada di Gad. Lalu pada suatu ketika raja-raja Filistin, itu daerah Filistin, itu bersekutu, berkumpul, bertekad mau menyerang Israel. Daud diundang untuk ayo ikut. Tetapi raja-raja yang lain, hanya Akhis yang merekomendasikan Daud, tetapi yang lain, jangan ajak Daud. Daud itu dinyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nanti kalau sampai di sana dia membela pihak musuh, kita bisa celaka. Jadi Daud disuruh pulang. Nah, perjalanan dari tempat yang sudah berkumpul untuk pergi perang itu, perjalanan pulang ke Ziklag, tempat mereka berkemah, tinggal di situ, perkampungan yang mereka tinggal itu lamanya 3 hari. Berjalan 3 hari itu kira-kira bisa dibayangkan lumayan capek. Tetapi ketika sampai di Ziklag, rupanya perkampungan perkemahan mereka sudah dijarah oleh orang Amalek. Anak-anak, istri, mereka semua sudah ditawan. Harta benda mereka, ternak, semuanya sudah dirampas, sudah dijarah. Dan mereka dalam keadaan lelah, mereka sedih sekali karena kehilangan keluarga. Tiba-tiba semuanya lenyap, keluarga, harta, semua tidak ada. Dan mereka marah dan Daud dianggap menjadi biang kerok. Ini gara-gara Daud.
Jadi Daud mau diserang oleh anak buahnya sendiri. Mereka mau melempari Daud. Daud dalam keadaan terjepit dan dia sedih sekali, dia susah sekali. Tapi ketika dia dalam keadaan terjepit mau dibunuh, dia berkata kepada Imam Abiatar, dia bilang, bawa kemari, waktu itu ada namanya baju efod, itu memang untuk imam kalau mencari kehendak Tuhan. Bagaimana ininya caranya saya kurang begitu paham, tetapi waktu itu itulah yang dipakai untuk mencari kehendak Tuhan. Tapi pelajarannya kita ambil saja bahwa ketika dalam kesusahan, dalam keadaan terjepit, dia hampir dibunuh oleh anak buahnya sendiri, Daud mencari Tuhan. Daud berdoa dan dia tanya pada Tuhan, bagaimana ini? Apakah aku akan mengejar atau enggak? Dan Tuhan memberi tahu, Tuhan memberikan petunjuk lewat Imam Abiatar bahwa majulah, pergi, kamu kejar mereka, kamu akan menang. Lalu Daud pergi dan mengejar orang-orang Amalek itu dan mendapatkan kembali seluruh hartanya, juga anak, istri dari seluruh pasukannya bisa kembali. Di saat yang sama, waktu itu raja-raja Filistin sudah maju untuk menyerang Israel, dan Saul harus menghadapi raja-raja Filistin ini. Saul ketakutan. Pada waktu itu Saul ketika dia masih taat pada Tuhan, dia memerintahkan semua tukang tenung, semua dukun, tukang ramal harus dilenyapkan dari Israel. Jadi sudah tidak ada lagi orang-orang yang suka ramal, tenung dan lain-lain itu harus pergi. Tetapi waktu dia dalam keadaan susah menghadapi tentara Filistin yang banyak itu, Saul menjadi takut. Lalu dia berdoa. Tapi karena dia tidak taat, dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak menjawab. Jadi kalau kita berdoa dan rasanya Tuhan tidak menjawab, coba periksa diri kita. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita bereskan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Daud berdoa, Daud bertanya pada Tuhan, Tuhan menjawab. Saul bertanya pada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Saul? Dia mencari tukang ramal. Dia mencari penelaah, dan ada di tempatnya Endor, itu ada satu tempat di mana rupanya satu-satunya dukun itu ada di situ. Dia tanya sama anak buahnya, di mana ya, carikan aku satu dukun deh, aku mau tanya ini harus bagaimana. Jadi dia mencari nasihat kepada kuasa gelap. Lebih parah lagi kan. Dan celakanya dalam peperangan itu dia kemudian mati. Jadi perbedaannya ketika Daud terjepit dalam keadaan takut, Daud mencari Tuhan. Dan karena posisi Daud selalu mendengar dan selalu mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan menjawab Daud. Saul ketika dalam susah, Tuhan tidak menjawab dia lari ke dukun. Ketika kita berdoa dan terasa Tuhan tidak menjawab, jangan pergi ke dukun. Jangan mencari kuasa lain, tapi periksa diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku, ampunilah aku, tunjukkanlah, seperti Daud berdoa juga, tunjukkanlah kalau aku serong, pimpinlah aku ke jalan yang benar. Aku mau bertobat, berbalik kepada Tuhan, supaya aku menjadi dombamu. Dan dikatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Tuhan Yesus menjamin kalau kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bisa mendengar. Jadi perbedaannya, di saat susah Daud mencari Tuhan, Saul mencari dukun. Itu yang ketiga. Yang keempat, Daud juga tidak terlepas dari kesalahan. Semua orang telah berbuat dosa
dan kehilangan kemuliaan Allah. Pada suatu ketika Daud jatuh dosa. Dia berzina dengan Batseba, istri Uria, jenderalnya sendiri. Dan Daud ini jahat sekali, sudah mengambil istri Uria. Dia memerintahkan supaya Uria ditempatkan di tempat yang berbahaya supaya Uria mati. Jadi dengan kata lain, Daud membunuh Uria di dalam peperangan itu. Tetapi ketika Nabi Nathan datang menegur Daud gampang sekali untuk seketika juga Daud mengaku dosanya. Dia mengaku bahwa dia bersalah. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak bilang itu yang salah Batseba Tuhan. Kenapa dia mandi pas aku lagi di atas, dia mandi di bawah, aku lihat dia. Nah, dia tuh yang menggoda. Dia tidak menyalahkan. Tapi dia bilang akulah yang berdosa. Daud telah melakukan seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil, dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Daud mengalami ketika dia mengaku dosanya, dia diampuni, bukan hanya diampuni, dosanya dipulihkan keadaannya. Dia mendapat kehormatan untuk menjadi sebutan, namanya menjadi sebutan. Juru selamat kita Yesus dikatakan anak Daud. Tapi kalau kita pelajari Daud itu siapa? Daud itu ada cacatnya. Tapi kenapa Yesus dikatakan anak Daud? Supaya kita tahu bahwa ketika Tuhan mengampuni, itu sungguh-sungguh benar-benar seperti apa ya? Pemutihan. Segala dosa-dosa diputihkan, dipulihkan, dikuduskan, disucikan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kalau kita melakukan seperti Daud yang berkenan di hati Tuhan adalah orang kalau melakukan salah, cepat-cepat mengakui kesalahannya dan mau berubah. Dikatakan ketika Daud itu ditegur oleh Nabi Nathan, dia kemudian sungguh-sungguh mengubah. Dia sungguh-sungguh bertobat, tidak mengulangi lagi apa yang pernah dia lakukan. Jadi mengaku dosa, bertobat dan tidak mengulangi, itulah yang dilakukan Daud. Bagaimana dengan kita? Coba kita periksa hidup kita. Ada hal apa mungkin kita susah untuk melihat apa ya yang salah. Karena firman Tuhan juga bilang, jalan setiap orang itu lurus pada pemandangannya sendiri. Jadi gak ada orang yang merasa dirinya salah. Perlu datang kepada Tuhan karena firman Tuhan mengatakan bahwa kalau Roh Kudus datang, maka Roh Kudus itu akan menginsafkan manusia tentang dosa dan kebenaran. Jadi kita bisa tahu mana yang salah, mana yang benar itu kalau Roh Kudus diam dalam kita. Mintalah Roh Kudus untuk menolong kita. Dia pasti akan menunjukkan supaya kita bisa cepat mengaku dosa, diampuni, disucikan. Yang berikutnya, kelima, Daud cinta rumah Tuhan. Penggagas pertama adanya bait Allah itu Daud. Dulu enggak ada bait Allah. Adanya kemah Musa. Semua dilakukan, ditaruh di kemah, itu tabut perjanjian, dan ada lampu dan apa semua peralatan untuk ibadah itu ada di kemah. Tetapi Daud mulai bermimpi, aduh alangkah indahnya kalau punya rumah untuk Tuhan, bait Allah. Dan dia bermimpi besar. Dia begitu sangat kalau di dalam Mazmur 69 ayat 9a dikatakan, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Berarti dia seperti terobsesi, benar kepingin sekali membangun bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia membangun. Karena katanya kamu sudah menumpahkan banyak darah. Tapi anakmu Salomo yang akan membangun. Jadi apa yang dilakukan Daud? Dia tidak menyesali diri. Gimana sih Tuhan, aku udah setia, kok gak boleh membangun? Yang dia lakukan adalah dia menabung banyak sekali emas, tembaga, batu-batu mulia, semua bahan-bahan
yang dibutuhkan untuk membangun bait Allah, Daud sediakan karena cintanya pada rumah Tuhan. Dia katakan kepada Salomo, rumah Tuhan itu haruslah sangat besar dan harus pokoknya harus menakjubkan gitu ya, harus menjadi satu bait Allah yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Cinta kita kepada rumah Tuhan adakah? Adakah sampai menghanguskan, membuat kita kepikiran, membuat kita ada melamun untuk membayangkan, aku ingin melakukan sesuatu untuk rumah Tuhan. Seperti Daud. Daud berkenan di hati Tuhan karena renungannya, cita-citanya, semuanya terfokus, terpusat kepada Tuhan. Dan untuk cita-citanya ini, Daud memuliakan Tuhan dengan hartanya. Itu tadi yang saya ceritakan, kalau dia pergi berperang banyak jarahan, batu mulia, banyak emas, tembaga. Katanya dikatakan bahwa tembaga itu tidak bisa dihitung, tidak bisa ditimbang, saking banyaknya yang dikumpulkan Daud. Sehingga kemudian dia cuma sebelum dia meninggal, dia panggil Salomo dan dia beritahukan bahwa semua tabungannya itu ada sekian, tapi kalau itu masih kurang biar Salomo yang menambahkan. Dan gambar rancangan untuk bait Allah itu sudah dibuat oleh Daud. Jadi cinta akan rumah Tuhan itu benar-benar Tuhan melihat bagaimana hati Daud itu kepada Tuhan. Daud yang terakhir, Daud suka sekali memuji Tuhan. Kalau kita baca Mazmur, ada banyak sekali puji-pujian Mazmur Daud. Misalnya dia dulu latar belakang sebagai gembala, tapi juga saya rasa ketika menjadi prajurit pun dia pasti juga sering berjumpa dengan padang rumput. Jadi ketika dia menggembalakan, dia melihat domba-dombanya, dia melihat padang rumput, dia melihat sungai, lalu keluarlah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Mungkin karena dia melihat domba-dombanya yang tidak terlalu banyak, dia melihat domba-dombaku gak pernah kekurangan karena aku selalu membawa domba-domba ini ke tempat padang rumput hijau di mana dekat dengan sumber air atau sungai. Apalagi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah gembalaku. Terkenal sekali ya Mazmur 23. Lalu ketika dia bermalam, biasanya gembala-gembala juga sampai malam menggembalakan domba-dombanya. Ketika malam dia melihat bintang-bintang, dia juga bermazmur. Bila kulihat, ada lagunya ya. Bila kulihat bintang gemerlapan, itu ya. Dan bunyi guruh. Jadi ketika ada hujan, ada bunyi guruh yang ya tentunya menyeramkan juga ya. Tapi bagi Daud itu adalah sumber inspirasi untuk menyampaikan pujian kepada Tuhan. Maka jiwaku memuji Tuhan, sungguh besar Engkau Allahku. Ketika dalam kehidupan ini tidak selalu kita melihat bintang gemerlapan. Kadang-kadang kita mendengar bunyi guruh, mungkin itu merupakan teror, berita-berita yang membuat ciut, berita-berita yang negatif yang membuat orang bisa menjadi pesimis tentang hari-hari depan. Tetapi di atas semuanya itu, mari kita mengikuti Daud. Maka jiwaku memuji Tuhan, sungguh besar Engkau Allahku. Tuhan itu sangat besar. Tuhan itu akan menolong kita. Ketika Daud mengiringi tabut Allah untuk dibawa dari waktu itu habis dirampas ke orang Filistin, lalu ditaruh di rumah seorang namanya siapa, lalu Daud berusaha untuk memindahkan itu ke Yerusalem. Daud tidak hanya memuji, menyanyi, dia menari-nari sampai istrinya pun menghina dia. Ngapain kamu
nari-nari kayak orang gila. Tapi Daud bilang, buat Tuhan, aku mau lebih gila lagi. Aku mau lakukan apapun buat Tuhan. Dari sini kita belajar bagaimana Daud, pertama tadi saya ulang lagi, dia adalah orang yang selalu ingin melakukan kehendak Tuhan, memiliki hati yang bersedia taat, mencari Tuhan di awal pagi hari, ketika susah datang kepada Tuhan, ketika senang menyanyi memuji Tuhan, dan juga ketika jatuh dosa atau melakukan kesalahan, mudah untuk bertobat, mudah untuk berbalik kepada Tuhan, mengaku dosa. Daud cinta rumah Tuhan, mari kita juga mencintai rumah Tuhan, punya hati untuk Tuhan. Dan Daud memuliakan Tuhan dengan apa yang dia punya. Mari kita juga memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Kemampuan, karunia, ada banyak karunia, ada banyak skill yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ada yang bisa di laptop, saya nggak ngerti namanya. Ada yang bisa mengatur sound system, ada yang bisa mengatur kebersihan, ada yang bisa mengatur bunga. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Semuanya dilakukan dengan apa yang kita punya. Harta itu tidak hanya uang ya, apa yang kita punya, tenaga kita punya, waktu kita punya, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan terakhir, Daud suka memuji Tuhan. Di segala waktu, mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu yang lama sekali, refnya saja, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Tuhan, inilah bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, agar aku memuliakan-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, dengarlah lagu kami. Itulah kerinduan kami, menyenangkan-Mu. Kami ingin meniru seperti Daud, menyenangkan hati-Mu, berkenan di hati-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melihat perkara-perkara apa yang perlu kami ubah di dalam hidup kami, agar kami dapat menyenangkan Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan apa yang perlu kami rubah, kami ganti, supaya kami menyenangkan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami selalu condong kepada firman-Mu. Hati kami selalu ingin menyembah-Mu. Tuhan, ubahlah kami, supaya kami sungguh menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kami rindu agar Engkau juga menyebut nama kami Tuhan.
bahwa Engkau sudah menemukan seorang yang berkenan di hatimu. Dan biarlah nama kami Engkau sebut ya Tuhan. Kami rindukan supaya hidup kami sungguh menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati, dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara jemaat diberkati firman Tuhan ini, amin. Jadi apapun masalah kita, apapun situasi kita, hanya Tuhanlah yang menjadi tujuan kita, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar pengumuman untuk minggu ini. Ada pengumuman? Tidak ada ya? Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Waktu ibadah telah usai, saudara pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, anugerah, kemurahan, damai sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai saudara. Dan percayalah, Yesus yang adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia setia dengan janjinya bahwa Dia akan menyertai saudara hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas sepanjang minggu ini. Tuhan yang memberkati saudara. Yesus berkati, memberi kasih.